Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh Ciamis dengan NIM 242578101029 dengan mata kuliah pengembangan akhlak pada anak usia dini, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Nukman Ihsandar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sebuah materi, yaitu tentang ruang lingkup pengembangan akhlak pada anak usia dini. Baiklah, mengapa sih akhlak penting sejak usia dini? Jadi, pada usia 0 sampai 6 tahun, anak usia dini itu adalah masa golden age atau pembentukan karakter, di mana otak anak tersebut bisa jauh lebih berkembang pada usia tersebut. Sehingga apapun akhlak yang kita terapkan di sana bisa langsung mereka serap dan mereka ingat. Nah, di sini juga anak belajar sampai 80% dari meniru, bukan dinasehati orang dewasa. Jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa menjadi modeling. Jadi kita juga sebagai guru atau orang tua bisa memberikan teladan yang baik untuk anak kita, terutama pada anak usia dini. Jadi akhlak baik yaitu fondasi kecerdasan sosial dan spiritual di era digital. Oke, baik. Tantangan sekarang di era gempuran gadget, konten instan, dan krisis keteladanan. Memang di sini sangat penting ya. Bahkan mungkin kebanyakan anak, bukan hanya anak usia dini itu, mereka lebih sering menggunakan gadget, yaitu bisa dengan handphone atau main game atau juga scroll TikTok ya. Tapi kita juga sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak tersebut, seperti tontonan apa yang mereka lihat. Karena jika anak kita dibiarkan untuk terlalu lama main gadget, nanti kita sebagai orang tua atau guru tidak bisa melihat apa sih yang dilihat, apa sih yang ditonton sama anak kita gitu. Selanjutnya, saya juga akan mengenalkan prinsip pengembangan akhlak pada anak usia dini. Yang pertama, pada anak usia dini itu harus konkret. Jadi kita harus bisa lewat contoh nyata atau pengalaman nyata, bukan hanya kita bisa berceramah panjang lebar dari A sampai Z. Nah, itu untuk anak usia dini tidak seperti itu. Jadi harus ada bukti konkretnya. Yang kedua, berulang. Pembiasaan harian di sekolah dan kerjasama dengan orang tua. Seperti misalkan kita mau masuk sekolah, dibiasakan anak untuk bisa berdoa bersama, atau bisa juga dengan selalu ada pembiasaan seperti melaksanakan sholat duha. Ya, seperti itu. Yang ketiga, di sini ada bermakna. Anak tahu kenapa harus berakhlak mulia. Jadi anak tuh bisa harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, menyenangkan. Nah, anak bisa cepat memahami, pemahaman dari kita sebagai guru itu lewat cerita, lewat lagu, atau dengan bermain peran, atau juga dengan menggunakan proyek. Misalkan kalau lewat lagu, gunakan lagu-lagu yang berhubungan dengan akhlak, seperti 4 kata ajaib. Nah, kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Nah, mungkin itu bisa menyenangkan untuk anak-anak dan pastinya mudah diingat oleh mereka. Selanjutnya di sini saya juga akan menyampaikan
7 akhlak utama dan cara mengajarkannya kepada anak usia dini. Yang pertama, di sini ada akhlak seperti ihsan. Nah, makna sederhana untuk anak usia dini itu apa sih dari ihsan? Nah, jadi berbuat baik seolah-olah Allah itu melihat gitu. Contoh kegiatannya apa sih di PAUD? Yaitu seperti membersihkan mainan tanpa disuruh kita ya, tanpa disuruh oleh kita. Jadi anak itu terbiasa gitu tanpa disuruh. Yang kedua, di sini ada amanah, yaitu makna sederhana untuk anak usia dini menjaga titipan atau janji. Seperti contoh kegiatannya pada anak usia dini yaitu mengerjakan piket kelas, merawat tanaman, mengembalikan mainan ke tempatnya ya. Yang ketiga, di sini ada ikhlas. Makna sederhana untuk anak usia dini itu yaitu melakukan kebaikan tanpa minta dipuji gitu ya. Contoh kegiatannya seperti apa? Berbagi bekal diam-diam, misal seperti itu ya. Jadi si anak tersebut mau berbagi gitu ya. Membantu teman jatuh atau membantu teman yang kesulitan untuk belajar, itu bisa juga ya. Nah, yang keempat ada sabar. Makna sederhana untuk anak usia dini yaitu tahan dan tenang saat menunggu giliran gitu. Seperti contoh kegiatannya, anak tuh mau antri saat kita membagikan misalkan makanan bergizi ya. Sekarang kan musimnya makanan bergizi. Nah, jadi si anak itu bisa bersabar menunggu antrian atau mengerjakan puzzle yang sulit. Nah, itu anak bisa dilatih dengan rasa sabar gitu ya, menunggu gitu ya. Yang selanjutnya ada jujur. Jujur makna sederhana untuk anak usia dini yaitu berkata dan berbuat yang benar, berbuat tidak bohong gitu ya. Contoh kegiatannya itu apa? Cerita berantai. Misalkan anak itu kan suka sekali tuh cerita berantai. Misalkan apa yang terjadi tadi ya, guru memvalidasi pengakuan anak. Nah, yang selanjutnya di sini ada tawadu. Makna sederhana untuk anak usia dini yaitu rendah hati dan tidak sombong. Contoh kegiatannya seperti apa? Seperti tepuk tangan untuk teman lain ketika teman kita berhasil misalkan maju ke depan nih. Anak yang lain disuruh oplos tepuk tangan ya, karena mereka memberikan tepuk tangan untuk anak yang maju ke depan karena keberaniannya. Atau bisa juga ketika kita sedang kesulitan lalu ada teman kita yang menawarkan diri atau membantu kita mengucapkan terima kasih sudah bantu aku. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh kegiatan tawadu pada anak usia dini. Nah, yang terakhir di sini ada malu. Makna sederhananya untuk anak usia dini yaitu malu ketika dia berbuat salah. Nah, contoh kegiatannya di sini menutup aurat ya, ketika anak tidak bisa menutup aurat atau mereka meminta maaf jika mereka berbuat salah. Nah, mereka akan malu jika mereka tidak minta maaf sama temannya ketika mereka bersalah. Nah, selanjutnya di sini ada strategi guru di era digital. Digital sebagai alat bukan tujuan ya. Pakai video kisah Nabi selama 3 menit itu membantu anak itu ya, memanfaatkan digital dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua, filter dan pendampingan. Pilihlah channel YouTube seperti Kids Alami, tontonan bersama, beri jeda untuk refleksi. Jadi kita sebagai guru atau orang tua bisa memantau anak kita dan mengarahkan anak mereka untuk bisa menonton video-video edukasi tentang Islam misalkan, tentang akhlak pada anak usia dini gitu ya. Nah, selanjutnya jadi teladan digital. Guru saat kita berada di kelas, kita sebagai guru tidak selalu memain HP karena di sana anak butuh perhatian.
Nah, itu contoh amanah dan ihsan. Jadi kita juga bisa sebagai modeling bagi anak. Ketika kita menyuruh anak jangan main gadget, kita juga harus bisa memberi contoh yang baik untuk anak. Yang terakhir, di sini ada proyek kebaikan hibrid, yaitu tantang anak atau orang tua membuat video yang berdurasi 15 detik di rumah, dan kita sebagai guru juga bisa mengapresiasinya di kelas ya. Nah, di sini juga ada indikator keberhasilan pada anak usia dini. Di sini anak mulai menunjukkan mau antri tanpa rebutan, itu bentuk dari rasa sabar. Yang kedua ada mengaku kalau menjatuhkan gelas, itu adalah bentuk dari kejujuran. Yang selanjutnya ada menolak disuapin padahal dia bisa sendiri, ya, itu bentuk dari rasa malu dan tawadu. Yang selanjutnya ada menagih janji guru dengan santun. Nah, itu juga termasuk ke dalam paham amanah. Dan yang terakhir di sini ada berdoa sebelum makan tanpa diingatkan. Itu bentuk dari ihsan dan ikhlas. Oke, baiklah. Sinergi sekolah dan orang tua. Di sini ada buku penghubung akhlak, 1 minggu 1 akhlak. Kita harus fokus secara konsisten menerapkan pada anak. Nah, itu catatan singkatnya. Tantangan pekan ini misalkan pekan jujur, itu bisa juga dengan cerita di rumah dan sekolah. Teladan konsisten, anak bingung kalau di sekolah harus sabar, sedangkan di rumah dimarahi saat menunggu oleh orang tuanya. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih terdapat sekali banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.